Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaduddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Amma ba'du, ma lasana ila ma ja'aka salam wa anta tajalil hazan idza syi'ta salam. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa menikmati ibadah salat subuh, kita menikmati zikir setelah salat, kemudian kita lanjutkan majelis ilmu pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau lagi berpilih hari Jumat yang 2 pekan yang lalu, saya berhalangan sebenarnya. Saya sudah diingatkan sore, tapi kemudian ketika pagi ide yuk lo pun aja budal ke masjid lebih ini jadwalnya kan sumber lama. Nah, mulai hitung waktu itu mereka bolehnya ada kan waktu ini belum lagi sekitar setengah jam. Wah, ya tinggal 10 menit mulai ngoyak di bandar-bandar pripun nggih boten ada. Alhamdulillah nggih. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Saya membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini menjadi kitab yang dikaji di Mahat Ali di Indonesia. Jadi Mahat Ali itu Mahat sebuah pondok pesantren yang para santrinya itu dipersyaratkan harus lulus tingkat SLTA. Jadi Bapak Ibu kalau kagungan putra yang sudah lulus SMA kemudian mau kuliah kok kira-kira mungkin membayangkan kuliah 4 tahun lagi begitu, tapi putra-putra panjenengan kok minat sekali untuk belajar agama, menjadi hafidz Quran, bisa dimasukkan ke level Mahat Ali. Kita punya pengalaman ya, di Masjid Raya Al-Falah itu ada beberapa relawan anak-anak remaja ya, mungkin dari sisi hikmah dari corona ini kan banyak yang nganggur, maka kemudian anak-anak remaja tingkatan SMA itu pada bergabung di Al-Falah menjadi relawan. Jadi relawan kita di Al-Falah itu hampir 100 orang, itu anak-anak remaja semua, putra putri ya, anak SMA. Ternyata ketika kemarin 2 tahun yang lalu kita tawarkan ini mau kuliah atau mau kerja. Kalau kuliah jurusannya apa bingung, ya sudah masuk Mahat Ali. Kemudian ada kalau tidak salah ada 5 orang yang masuk Mahat Ali. Ramadan kemarin kita sudah mendapatkan hasil. Mereka pulang ke sini Ramadan sudah hafil 30 juz dalam waktu 2 tahun. Sudah bisa ngimami di masjid Raya Al-Falah setiap malam ganjil itu tahajud 1 juz. Jadi kita kasihkan tugas kepada mereka. Makanya Bapak Ibu kalau ada putra putrinya yang mungkin seperti itu bisa diarahkan ke Mahat Ali sehingga nanti akan muncul hafidz Quran yang ada di tempat kita ini, sehingga akan lebih kaderisasinya lebih bagus. Karena di sini selain dari sisi jurusan Islamiyah, penguasaan ilmu agama juga hafidz Quran. Nah, ada sebuah buku yang sekarang banyak dikaji di Mahat Ali. Mahat Ali itu judulnya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu adalah sebuah buku, sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali yang kumpulan dari nasihat beliau kepada murid-murid beliau. Salah satu poin penting yang disebutkan oleh beliau di sana adalah ayyuhal walad la takun muflisan minal amal. Wahai putraku, wahai muridku, wahai santriku, janganlah kamu menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut karena amal. Rugi bukan karena tidak punya amal saleh, rugi bukan karena dalam tinjauan dunia, rugi karena bangkrut karena urusan dunia, tidak. Tetapi mereka sebenarnya punya amal solehnya banyak. Tetapi amal soleh yang dia kumpulkan itu
itu ternyata tidak memberi manfaat apa-apa. Maka dalam beberapa syaratnya yang dimaksud dengan orang yang rugi karena amal itu ternyata ada 4 golongan. Nanti hari ini kita akan bahas. Ternyata ada 4 golongan orang yang merugi. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu termasuk orang yang rugi. Dia punya amal banyak, suka membantu, ya, suka berdonasi, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sebagus apapun, sedermawan apapun, kalau mereka tidak beriman, itu sesungguhnya nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Maka salah satu dalil yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu orang yang merugi adalah surat Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Jadi orang kafir itu cita-cita dunia itu hanya satu, yaitu memurtadkan umat Islam, membuat umat Islam itu goyah imannya sehingga mereka terus memberikan program, rencana, makar bagaimana supaya kaum muslimin ini keluar dari agamanya. Kasus terakhir dengan bisa melani ketika kita melihat kasus Palestina. Palestina itu hampir setiap tahun terus diserang oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang Israel kita nyebut. Walaupun sebenarnya kurang pas kalau kita sebut Israel karena Israel itu adalah Israel itu adalah anak turun dari Nabi Shu'aib. Orang-orang Yahudi itu terus menggempur terus, ya, merebut. Bahkan mereka ketika menyerang itu tidak pandang bulu, itu anak kecil, itu wanita, orang tua nggak pandang bulu. Lalu sholat itu bayi habis-habisan. Mungkin penjaringan juga pernah punya bayangan ngopo umat Islam kok tidak harus peduli dengan Palestina. Palestina itu negeri yang jauh di sana, yang kita sendiri tidak kenal siapa dia. Tetapi kenapa kita harus peduli? Di mana-mana digelurakan untuk peduli Palestina. Nah, mungkin penting juga untuk kita sebutkan. Yang pertama, bahwa Palestina, yang di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah salah satu dari kiblat umat Islam pertama. Bapak Ibu, saya ingin sebenarnya Rasulullah SAW ketika mendapatkan perintah Isra Mi'raj turun dari Sidratul Muntaha, itu beliau mengerjakan sholat pertama kali sholat apa? Enten sing sholat. Sholat nopo? Sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah, ya, dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah turun, ya, setelah peristiwa Mi'raj. Sholat subuh, mau sholat duhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya. Sholat subuh. Tapi saya baca di beberapa keterangan itu sholat duhur. Sholat duhur. Maka sholat duhur itu disebut dengan sholatul ula, sholat pertama. Jadi Rasulullah sholat pertama itu justru bukan sholat subuh tapi sholat duhur. Nah, ketika pertama kali melaksanakan sholat duhur, maka Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk menghadap kiblatnya kemana? Ke arah Masjidil Aqsa. Jadi selama 16 bulan Rasulullah sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Baru pada saat Rasulullah sholat asar, ya, suatu hari Rasulullah sholat asar, kemudian Jibril datang membawa surat Al-Baqarah ayat 150 yang menyebutkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wahai Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi posisinya Jibril turun ketika Rasulullah sedang sholat, disuruh memalingkan wajahnya yang dari arah ke sana, disuruh mengalih ke sana. Mungkin dengan batin, lah ya Jibril kok ya nanti mau ya, pas sholat. Jadi Rasulullah SAW ketika itu sedang sholat begini, Jibril datang disuruh memalingkan wajahnya. Ya. Jadi mungkin kita membayangkan lah ya, perintah sholat kok perintah memalingkan wajahnya kok tidak sebelum sholat atau setelah sholat, justru ketika sedang
sholat. Maka dari riwayat inilah kemudian para ulama kemudian menyimpulkan, ternyata ada sebagian ulama yang menyimpulkan dari riwayat ini, berbicara dengan orang sholat itu boleh, tidak membatalkan sholat selama yang sholat itu tidak menjawab. Karena dalam batas tertentu kita akan membutuhkan itu. Gitu. Contoh misalnya, kalau ambil contoh ini. Di Masjid Raya Al-Falah itu ada kasus orang kehilangan dompet ketika sholat asar. Dompet itu kan biasanya ditaruh tenggen saku ini. Niku lalu betul dikancing, Pak. Ketika rukuk, dompetnya naik ke atas, tinggal separuh. Lah, ketika sujud kan terus jatuh. Orang tahu itu, oh, dompetnya jiglok itu piye. Tapi karena dia nggak berani mengingatkan, ya sudah, akhirnya ketika sujud dompetnya jatuh. Sujud 2 kali sudah diambil orang. Jadi ketika sujud dia berdiri dan salam dan hilang dompetnya putih sahur. Niku sak STNK ini sak duitnya, semakin dompetnya kandel kan semakin cepat jatuhnya. Karena dengan kalau bawa dompet jangan nggak usah tebal-tebal. Nah itu sebenarnya kan boleh bisa kita siasati, Pak. Dompetnya wajib dilepang bener is. Betul apa? Selama saya sholat, betul jawab, yo aku lagi sholat. Makanya itu boleh. Jadi mengingatkan orang sholat itu boleh, selama orang ini kalimat kita ini tidak memancing orang itu untuk memberikan jawaban. Misalnya kita tanya, kuncinya nanti, itu kan membutuhkan jawaban, kan gitu. Tapi kalau kalimat itu tidak membutuhkan jawaban, tidak apa-apa. Rasulullah SAW mendapat perintah, palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Itu ketika sholat, bukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Misalnya Bapak Ibu penjenengan misalnya ajeng tidak, bapaknya saya sholat duha, ibu pun tidak. Pak, kontaknya mungkin pokoknya dhuwur lawang. Betul apa? Kan itu tidak membutuhkan jawaban. Kalau makanya harus apa Bu? Nah, itu kan butuh jawaban. Yo aku tak sholat sih, nggak tahu. Ini pertama. Yang kedua, bahwa kota suci umat Islam itu yang ketiga itu Al-Aqsa. Palestina itu kota suci. Kalau kota suci pertama itu Makkah Al-Mukarramah dengan Ka'bahnya, kota suci kedua itu Madinah dengan Masjid Nabawinya, tapi kota suci ketiga adalah Palestina dengan Masjidil Aqsa-nya. Tapi saya kadang-kadang terheran ada orang-orang yang gembosi perjuangan kaum muslim di sana, gembosi. Yang gembosi bukan dari orang kafir, justru orang Islam sendiri. Dari ada orang-orang yang mengkritisi para orang pejuang yang di sana. Pejuang saya itu masih suka maksiat dulu, masih suka ngobrol, kayak orang direbut. Maka ketika ada serangan orang-orang kafir menuju ke daerah kita, misalnya daerah Sumber Lawan diserang orang-orang kafir misalnya, rebut semua, ayo sholat ini. Ya udah sini agama saya biasa, musuhnya salah, gerucuk ngerebut urusan tadi. Itu dosa-dosa kecil yang begitu itu akan gugur, akan diampuni oleh Allah ketika tuntutan untuk membela wilayah kaum muslimin itu datang. Tapi yang dikritisi justru itu pejuang-pejuang Palestina itu semua masih isbal, masih kalau sholat masih begitu, sudah. Nah, yang lebih lucu lagi ada sebuah fatwa dari salah seorang ulama bahwa orang-orang Palestina sudah saatnya hijrah. Nah kalau hijrah terus ditinggalkan terus Al-Aqsa seperti apa? Gitu. Mereka mengabaikan, saya lihat itu dalil-dalilnya normatif betul semua. Ketika seseorang tidak mampu untuk memperjuangkan suatu daerah, tidak bisa beribadah dengan tenang, maka dia boleh berhijrah. Iya, itu betul, dalilnya tidak salah. Tapi kasus Palestina tidak bisa disamakan dengan kasus di tempat lain. Misalnya penjaringan di Amerika. Di Amerika penjaringan hidup di sana. Penjaringan tidak boleh sholat, tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh tidak boleh sholat Jumat. Maka karena penjaringan di sana minoritas, penjaringan tidak bisa mengerjakan agama, silakan hijrah. Tapi kalau Palestina itu beda kasusnya. Ada sejarah masa lalu yang tidak bisa kita tinggalkan. Kok fatwanya begitu?
begitu. Dalil normatifnya betul, tapi tidak pernah menyentuh sisi sejarah, kan lucu. Maka luar biasa ya respon kaum muslimin ya, meskipun di tengah-tengah penggembosan itu ternyata bantuan dan perhatian kaum muslimin luar biasa. Ini satu. Jadi nanti yang akan rugi di akhirat yang pertama adalah orang kafir sebagus apapun amal mereka, kata mereka di situ disebutkan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka akan dihapus seluruh amalnya dan mereka masuk ke dalam orang-orang yang rugi, ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka masuk dalam neraka dan kekal. Ini golongan pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah orang-orang fasik. Siapa yang akan rugi itu adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik adalah orang Islam pelaku dosa besar. Orang Islam yang masih suka main judi, masih suka perbuatan masuk kategori dosa besar. Masalah perbuatan dosa besar itu apa saja? Itu dijelaskan oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya. Ada orang mukmin yang suka minum khamar. Ada orang mukmin yang suka berjudi. Ada orang mukmin yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu namanya fasik. Orang-orang fasik itu, Bapak Ibu, nanti ketika kita di akhirat, amal kita akan ditimbang. Ya, Allah Taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9, "Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika khasiru." Ya, faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Tapi kalau timbangan amal kebaikannya ringan, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, yang ditimbang itu apa? Apakah amalnya? Apakah catatannya? Apakah orangnya? Atau yang lain? Kan ada sebagian kita yang mendebatkan mana yang ditimbang itu apa? Ternyata para ulama menyebutkan, ternyata dari hadis Rasulullah SAW yang ditimbang itu ada 3 nanti. Yang pertama adalah yang ditimbang nanti di akhirat adalah amalnya. Dan timbangan di akhirat itu mengabaikan rumus matematika. Pokoknya kalau urusan akhirat itu rumus matematika nggak berlaku. Ya, jenengan aja ya, dengan 1 tambah 1. Itu rumus matematikanya berapa? 2. Tapi jenengan tak 1 tambah 1 masuk masjid sudah beda urusannya kok. Gitu. Yang 1 tambah 1 sudah tambah 27 kan gitu. Bukan 1 tambah 1 2 lagi gitu. Jadi kalau udah urusan akhirat itu sudah nggak berlaku. Kaidah-kaidah duniawi nggak berlaku. Maka termasuk timbangan amal itu yang pertama. Yang ditimbang itu amalnya. Dalilnya apa? Banyak. Misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang kalimat itu ringan diucapkan tapi dicintai oleh Allah Taala. Ya. Itu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ringan diucapkan, dicintai oleh Allah, tapi amalnya berat sekali. Kalimatnya ringan, nggak nyampe 2 menit. Nah, cuma mungkin kita jarang mungkin atau terlewat ya, karena hanya seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, kita baca untuk zikiran ketika mungkin perjalanan atau ketika sholat, itu kita baca. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang nanti adalah amal perbuatan kita. Ucapan zikir itu akan ditimbang menjadi catatan amal. Yang kedua, ya, ada amalan, sikap, akhlak kita kepada orang lain, akhlak kita kepada sesama, kepada Allah. Akhlak itu juga berat amal timbangan. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu amal. Tapi pendapat kedua mengatakan yang ditimbang bukan amal, tapi orangnya yang ditimbang. Yang gemuk nanti jadi berat, yang kurus nanti ringan, gitu ya.
Tidak berlaku Pak, urusan akhirat tidak berlaku rumus matematika. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin kurus tidak usah khawatir. Tidak perlu khawatir Pak. Sebenarnya akhirat aku enak dewe loh. Mboten Pak. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya, innahu la ya'ti yaumal qiyamati rajulun saminul 'azim, ya. Nanti akan didatangkan oleh Allah di akhirat seorang laki-laki yang gemuk badannya, ya. Kalau kita buat overweight ya. Jadi sangat gemuk sekali. Tetapi ketika di akhirat orang ini ditimbang tubuhnya itu tidak apa namanya? Tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Saking lemune. Ya saking lemune ini baru ditimbang di akhirat kali jingklong gitu, nyamuk aja tidak lebih berat. Kenapa? Karena tubuh yang gemuk, tubuh yang itu tadi, itu ngalam dia digunakan informasinya tau. Dina-dina gue lihat dosa. Dan ini makanya nanti di akhirat, nanti timbangan amalnya timbangannya menjadi ringan. Kenapa? Ya itu tadi, semua aktivitas dia, fisik, panca indera dia, ya anggota badan itu digunakan untuk maksiat. Kebalikannya, ada orang yang tubuhnya kecil, ya siapa contohnya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah naik pohon, ya ketika itu tersingkap betisnya, itu ditertawain sama teman-temannya. Walah, kentolmu cilik mengawane ngoten iki nggih. Gawane diguyu Pak. Lah, ternyata ketika ditertawakan oleh teman-teman sahabatnya itu, Rasulullah dengar, waduh ini nggak bisa didiamkan ini kalau model begini, ya. Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya lahuma, ya, sesungguhnya kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan itu karena kecilnya itu, sungguh ketika dia ditimbang di akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Padahal cuma dua betisnya Ibnu Mas'ud. Maka nggak bisa kita meremehkan hal begitu itu. Sebagus apapun fisik kita, ya, semulia apapun posisi kita, status sosial kita, kalau kita tidak gunakan untuk mengabdi kepada Allah, tidak kita gunakan untuk berkhidmat kepada Allah, mendonasikan hidup dan mati kita kepada Allah, itu nanti di akhirat ya timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Tapi seburuk apapun rupa kita, mungkin di masyarakat kita enggak, ya. Faedah kalau disebutkan itu ya, apa namanya, riwayat hadis itu, dia bertamu saja ditolak. Bertamu ditolak karena penampilannya jelek, ya. Madfun bil abwab namanya. Jadi kalau bertamu saja ditolak, bagaimana mau melamar orang kalau bertamu ditolak. Tapi orang yang begitu itu, kalau dia dekat kepada Allah, hidupnya dia betul-betul berikan, dia curahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya betul-betul kepada Allah, maka timbangannya akan jauh lebih berat daripada orang tadi. Maka yang tahu, yang bisa mengira-ira kita ini besok ini mau ditimbang itu abot apa nih yuk, ulang menjelang nyambar. Nah, jadi awak ini sikil ini tangan ini nopo. Maka mari kita arahkan supaya nanti kita bisa betul-betul ditimbang betul-betul berat, bukan karena fisik kita yang gemuk, tidak akan pengaruh sama sekali. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah yang ditimbang itu catatan amalnya. Catatan amalnya, bukan amal solehnya, bukan fisiknya, tapi catatan amalnya. Suatu hari ada seorang yang disidang oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh malaikat, ada 99 gulungan catatan, satu persatu amal itu ditanyakan, diklarifikasi kepada orang yang beramal itu. Apakah Anda pada hari ini tanggal sekian di tempat ini berbuat ini? Anda mengingkari? Tidak. Anda begini tahun terus begitu sampai 99 gulungan catatan amal disodorkan pada dia dan tidak ada yang diingkari. Maka dia pucat, dia takut, waduh neraka, genah ini neraka ini, apa ini? Wah yakin, dia sudah takut sekali, wah dosa kurangan kabeh, bukan yang saya pucat ya. Ketika itu dia sudah pasrah, ya Allah sudah ini.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tapi tenang wahai hambaku, ternyata kamu punya catatan amal yang luar biasa yang akan menghapuskan semua dosa-dosamu ini. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa di sana di catatan amal itu ada satu tulisan bahwa orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kamu berhasil mempertahankan kalimat ini, tidak kamu campuri syirik, kamu berhasil mempertahankan tauhid kamu. Maka aku ampuni semua catatan dosa yang tadi kamu akui dan tidak kamu pungkiri, dan kamu dipersilakan untuk masuk dalam surga. Ini Pak. Maka pentingnya kita menjaga tauhid, membersihkan keyakinan kita dari perbuatan syirik. Hanya satu itu. Makanya para ulama menyebutkan berat dan ringannya timbangan amal itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita menjaga tauhid kita, membersihkan tauhid kita dari perbuatan syirik. Nah, kalau ada 3 pendapat yang ditimbang itu amalnya, nopo orangnya, nopo tatatannya sing bener sing budi, kan ngoten. Maka Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan keterangan yang ditimbang nanti 3-tiganya, karena 3-tiganya bersumber dari hadis yang sahih. Bisa jadi seseorang ditimbang dengan catatan amalnya, bisa jadi seseorang ditimbang karena fisiknya, bisa jadi seseorang ditimbang karena amal solehnya, dan ketiga-tiganya tidak mungkin akan berbeda hasilnya. Tidak mungkin berbeda hasilnya. Ada orang yang ditimbang karena fisiknya, fisik yang dia miliki itu diarahkan, digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka akan muncul kebaikan, dan kebaikan itu, catatan amal soleh itu akan sama dengan ketika yang ditimbang adalah amalnya, akan sama dengan catatannya, seperti itu. Maka ini 3-tiganya akan sangat mungkin. Ya, kita berharap kepada Allah, semoga kita, makanya kita disuruh berdoa kepada Allah. Allahumma yamin kitab, ya Allah, berikan catatan amalku nanti dari sisi kanan. Allahumma yassir hisab, ya Allah, permudah hisabku, supaya nanti ketika kita ditimbang betul itu, yang berat itu kebaikan kita, bukan keburukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang masuk kategori orang yang rugi nanti adalah orang mukmin yang kebaikannya habis karena perbuatan dolim kepada orang lain. Jadi akan ada orang-orang yang amal kebaikannya banyak, amal solehnya banyak, tapi dia tidak bisa menjaga akhlak, dia suka berbuat dolim kepada orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Adul musalasatu, kedoliman itu ada 3. Ya, dulmun yaghfirullah, kedoliman yang diampuni oleh Allah. Maaf, saya ulang dari awal. Dulmun la yaghfirullah. Yang pertama adalah kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua adalah dulmun yaghfirullah, kedoliman yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah dulmun layak ruku, kezaliman yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, tetap diurus, ya, tidak mungkin diabaikan. Nah, dolim itu apa? Dolim itu adalah wadu syai' fi ghairi maudhi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ketika Bapak Ibu meletakkan peci ini ditaruh di kaki, ini dolim. Kenapa? Karena peci temannya di kepala, itu dolim. Maka ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dolim. Orang yang berbuat syirik itu dolim. Kenapa dolim? Ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Kenapa dia persembahkan kepada orang lain, kepada zat lain? Gitu. Maka dolim. Maka perbuatan dolim yang paling besar adalah dolim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk berbuat syirik. Nah, dolim yang tidak diampuni itu adalah dolim kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Maka lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik, layak batana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kamu akan dihapus amalmu, dan pasti kamu akan masuk dalam orang-orang yang rugi. Jadi dolim yang pertama, dolim yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu perbuatan syirik.
Yang kedua, zalim yang diampuni itu adalah perbuatan zalim antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala selain perbuatan syirik. Misalnya, mestinya kita sholat, kita tidak sholat. Mestinya puasa, kita tidak puasa. Itu namanya zalim, tapi tidak berhubungan dengan syirik. Tapi perbuatan zalim yaitu perbuatan dosa. Dosa itu kan sebenarnya kalau kita kelompokkan menjadi dua atau tiga boleh juga. Satu, dosa karena meninggalkan perintah. Dua, karena melanggar larangan. Atau dalam satu waktu kita mengerjakan dua dosa sekaligus. Bisa nggak? Bisa. Ya. Sekali waktu kita berbuat dosa double itu sakit nggak? Pada saat yang sama kita meninggalkan perintah, pada saat yang sama kita melanggar larangan. Contoh misalnya, ada orang mabuk. Orang mabuk itu masuk kategori apa? Melanggar larangan. Lah bareng mabuk, terus mboten sadar budel-budel akhirnya mboten sholat, gitu. Berarti yo mabuk itu meninggalkan melanggar larangan, tapi dia juga meninggalkan perintah sholat. Lah mboten saged sholat, gelenyeng terus. Mabuk kan gelenyeng mawon. Akhirnya nggak sadar. Apalagi kalau orang itu mabuk nggak boleh sholat. Wala taqrabu sholat wa antum suka, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Makanya kalau dengan ngantuk, gitu, ketika sholat wudu dulu, karena ngantuk itu kategorinya mabuk. Kenapa? Maksudnya mabuk itu tidak mengetahui, tidak sadar terhadap apa yang dia kerjakan. Ngantuk kan ada orang yang belum sadar, saking ngantuknya. Ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang perbuatan zalim yang tidak diabaikan. Artinya akan diurus terus sampai selesai. Siapa? Perbuatan zalim seorang hamba kepada orang lain. Ini bukan perkara yang ringan. Anda pertanyaannya, saya tak curhat kepada panjenengan. Ada orang mencuri uang 100.000. Begitu uang dicuri selesai, kemudian dalam beberapa waktu dia sadar, oh iya, aku nyelong duit. Dia balik, dosa. Dia cari orang yang dicuri tadi, wah tak balik wae lah. Dia nyari orang yang rumahnya dicuri itu tadi, digoleki pun meninggal. Waduh, piye? Ahli waris digoleki, dipadosi ahli waris, mboten ketemu. Kenapa? Karena ahli warisnya sudah meninggal dunia. Datanglah dia kepada ulama, Ustaz, pripun iki kula niku ndek ben nyolong duit e. Kuwi tak 100.000. Lah piye? Lah kula pernah mudeng nih, sadar niki kula tobat, kula pun hijrah niki. Lah pripun? Jenengan baleke. Sing kula baleki sinten mong? Sing kagungan pun sedo. Ahli warisnya nggih pun sedo. Oh nggih pun. Nek ngoten, menurut jumhur ulama, uang yang 100.000 itu silakan panjenengan sedekahkan atas nama orang yang jenengan curi. Oke, kalau lebaran Quran mungkin gini. Akhirnya uang yang 100.000 itu dia sedekahkan atas nama orang yang dicuri uangnya. Itu solusinya. Jumhur ulama nggak tahu. Tapi jumhur ulama tadi dibantah oleh sebagian ulama. Loh, kok bisa? Kenapa kok bisa begitu? Bukankah ketika kita bersedekah atas nama seseorang itu bukan harta dia kok dia sedekahkan? Ya dia harus minta izin dulu sama yang punya. Niki dengan kula colong niki dengan lilo mboten kula sedekahke teng masjid. Oh tanya dulu dong, itu bukan hartanya. Bapak Ibu. Lah mboten enten kok pun dosa itu. Yo ahli waris sih, mun sedo, nggih pun ditunggu sok pengen akhirnya diramaikan mriko. Lah ana dene. Diramaikan mriko mboten saged. Lah medeni. Lah medeni. Banyak dolim kepada orang lain itu belakang. Nah untuk bilang dari itu urusannya panjang. Kalau orang yang kita dolimi itu nggak rela, ruwet ngomongnya. Tuh dugi mriko, diramaikan mriko, makanya ya, kita ini ya ada satu sisi baiknya halal bihalal ini. Kalau dengan sisi baiknya nih, ketika masuk bulan sama itu orang-orang pun doang gono ada loh orang-orang itu modelnya itu wah pokoknya aneh sok bodoh aneh sok bodoh. Itulah kalau Idul Fitri ini kan doang gono, oh yo aku ya salah
begini, ada sebagian ahli komunikasi, pakar pendidikan itu mengatakan ada 3 kalimat, Bapak Ibu, yang kalimat ini akan memunculkan rasa kekeluargaan, akan memunculkan menghilangkan rasa dendam. Itu 3 kalimat, mungkin dipraktekkan. Kalau nggih dereng saged praktek ini. Wangel. Ada 3 kalimat. 1, minta maaf. 2, minta tolong. 3, terima kasih. Itu 3 kalimat itu dengan praktek nih, mungkin keluarga jenengan, tempat kerja jenengan jadi nyaman. Misalnya mau ngambilkan gelas, putarnya, mohon maaf, tolong ambilkan gelas. Terus nek pun dipenerke, terima kasih. Terus 3 kalimat kan biasanya kita nggak gitu ya. Ayo, sekolah gelas. Nah gitu. Ya, tunggu sekarang besok itu. Minta maaf, terus minta tolong, terus terima kasih. Nah, itu aneh gitu ya. Tapi kalau kita praktekkan, suasana lingkungan kerja kita nyaman, keluarga kita nyaman, masyarakat kita nyaman. Lah kalau nyoba praktekin ten nggih, kalian itu angel. Yo ngapunten, Pak. Enten opo yo ngapunten lho, nurut disauri ta. Mboten monggo, tinggal lapen. Matur nuwun. Nah niki kan antena apel pagi. Nyun sewu Bapak Ibu pangapunten. Monggo inggal-inggal nyuwun tulung inggal-inggal melepak teng halaman apel rumiyin nggih, matur nuwun. Jenengan kok mung ndi Pak alus men. Berarti Pak itu. Dikirane bahasa basi itu ketenangan. Tapi kan bahasa itu ketika sampai kepada orang lawan bicara kita jadi nyaman gitu. Ayo nggak apa ya? Ngopo ayo kan benten. Ayo apa-apa kan benten. Nah, itu bisa kita coba. Memang sulit. Ini. Maka monggo Bapak Ibu, saya mengajak kepada diri saya pribadi, kepada pendengar sekalian, kita meminimalisir perbuatan dolim. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ada kambing yang tidak bertanduk diminta oleh Allah untuk menuntut balas kepada kambing yang bertanduk, karena dulu di dunia kambing yang tidak punya tanduk ini diseruduki terus. Barang nek akhirat kambingnya serudukan genti tak sangoni tanduk gitu. Itu kambing kan balas dendam normalnya manusia. Kemudian yang keempat, golongan yang rugi di akhirat adalah orang-orang yang beramal tapi dicampuri riya. Jadi riya itu bagian dari syirik kecil. Tapi ketika riya itu muncul sejak amal ibadah itu dikerjakan dan menutupi 100% amal perbuatan itu, maka statusnya bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Karena tidak ada persentase sedikit pun untuk Allah, tidak ada. Wis, aku pokoknya sholat ini benang ACC itu ngawah, genah nih. 100% nyata tidak kepada Allah lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ada sebuah fitnah terbesar umat ini, yaitu adalah fitnah Dajjal. Tapi ternyata ada fitnah yang jauh lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Karena apa? Karena fitnah Dajjal hanya menyerang orang-orang yang hidup di akhir zaman. Tapi kalau fitnah syirik riya ini menyerang kita dari sejak umat Rasulullah, sejak pertama kali sampai nanti di akhirat, sampai nanti hari akhir, sampai nanti kiamat, itu menghantui kita. Kita ini harus betul-betul bisa menata hati supaya kita betul-betul ikhlas. Belum tentu orang yang bersedekah bersembunyi itu lebih ikhlas daripada orang yang bersedekah secara terang. Belum tentu urusan hati, betul sakit. Sedekah ditampakkan, terus ditandai loh, sedekah diketok-ketoki. Belum tentu. Ini persoalan hati, persoalan bagaimana memanajemen hati. Ada sebuah kisah begini. Seorang khalifah namanya Harun al-Rasyid punya seorang istri yang sangat cantik, dan istrinya beliau ini, namanya istri presiden, suka bersedekah kemana-mana. Paling memberi bantuan sana. Nah, beliau itu dikenal di kalangan kaum muslim saat itu orang yang suka berderma, orang yang suka bersedekah. Bahkan dia buatkan sumur, buatkan benteng untuk jamaah haji, sampai sekarang masih ada. Maka ketika dia meninggal dunia, ada seorang yang soleh bertemu dalam mimpinya, namanya Zubaidah.
Wahai Zubaidah, apa yang engkau rasakan dengan amal solehmu, karena engkau dikenal oleh rakyatmu sebagai orang yang suka bersedekah, dan begitu banyak bangunan-bangunan kaum muslimin itu atas jasamu. Apakah Allah berikan pahala besar atas amal-amalmu itu? Maka Zubaidah ketika dalam mimpinya, Bapak Ibu, saya singgung sedikit bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan ada kemungkinan bertemunya antara orang mati dan orang hidup itu ketika tidur, ketika mimpi. Ya, ini ada penjelasan panjang lebar, ada di kitab Ar-Ruh, juga ada di kitab Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau Bapak Ibu mimpi malam hari dengan syarat tidurnya sesuai sunnah, berwudu dulu, itu ya, baca doa gitu ya. Itu kalau dengan mimpi bertemu dengan orang yang meninggal, bisa jadi itu memang betul. Kenapa? Karena di masa Rasulullah ada seorang sahabat berangkat ke medan jihad, meninggal dunia. Beberapa hari setelah itu bermimpi orang yang masih hidup bermimpi dengan orang yang sudah meninggal tadi. Mimpinya apa? Saya bermimpi tadi malam ketemu dengan si fulan yang sudah meninggal di medan perang. Dia bilang begini, tolong baju besiku yang aku pakai untuk berperang tadi siang itu dicuri oleh orang Yahudi. Baju itu dibawa ke rumah ini, warna cat rumahnya seperti ini, posisinya diletakkan di balik pintu, kemudian ditutup dengan sebuah plastik. Tolong kamu ambilkan baju besiku itu, kamu serahkan kepada Abu Bakar, kemudian kamu jual dan kamu sedekahkan. Kemudian mimpi itu dibawa kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku tadi malam bermimpi bertemu dengan fulan yang kemarin sudah meninggal di medan perang. Apakah benar? Coba cek ke lokasi. Maka orang tadi kemudian mengikuti petunjuk ketika mimpi itu, dicarikan rumah yang dia tunjukkan. Ternyata betul di situ ada, dan baju besinya ada, ditutup plastik persis, kemudian dibawa, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Maka dari sinilah kemudian sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa kemungkinan bertemunya roh antara orang hidup dengan orang mati itu ketika mimpi. Karena orang yang tidur itu rohnya di genggaman Allah, orang yang mati itu rohnya juga di genggaman Allah. Cuma kalau orang yang tidur itu ketika sudah selesai rohnya dikembalikan lagi ke jasad, kembalikan lagi. Tapi kalau orang mati habis. Makanya ketika kita mau hidup kan doanya Allahumma ini gimana? Bismika Allahumma ayat kan gitu. Itu makanya an-naum musibul maut. Nah, tidur itu saudara yang mati. Nah, termasuk tadi bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Apa manfaat yang Allah berikan kepadamu? Maka dia mengatakan, wahai saudaraku, ternyata tidak ada manfaatnya amal yang aku kerjakan, tapi amal yang paling memberi manfaat kepadaku adalah rakaat 2 rakaat 3 4 rakaat yang aku kerjakan menjelang salat subuh. Jadi ternyata rakaat-rakaat yang aku kerjakan sebelum salat subuh, salat tahajudku itu jauh sekali manfaatnya, luar biasa ya, daripada sedekah yang aku berikan. Kenapa? Karena sedekah yang aku berikan itu ada campuran riyaknya. Naudzubillah. Sementara kita sholat 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin 11 rakaat sebelum subuh, nggak ada yang tahu. Kita sholat di rumah, nggak ada yang tahu, kita amankan amal itu. Maka saya mengajak kepada diri pribadi, kepada bersama sekalian, monggo kita jaga kualitas keikhlasan kita, karena berapa banyak amal yang kecil menjadi besar dinilai Allah Ta'ala hanya karena keikhlasan. Tapi berapa banyak amal yang besar tapi bernilai kecil di hadapan Allah karena faktor tidak ikhlas. Jadi intinya pada pagi hari ini ada 4 golongan orang yang akan merugi. 1, orang kafir. 2, orang fasik. 3, orang beriman yang banyak perbuatan dolimnya. Yang keempat adalah orang yang beramal tapi dicampuri dengan riya. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita dan hidayah kepada kita untuk tetap istiqomah mengabdi kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu menikah untuk menanyakan sesuatu karena Bapak yang berwatur dan berwatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.